Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Intan Armono. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu tentang pengaruh net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Di era industri ini, saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat dengan adanya pandemi yang menyebabkan persaingan ini semakin kuat. Nah, perusahaan itu akan menampilkan laporan keuangan yang berkualitas. Nah, pada pandemi tahun 2019 sampai 2021 menyebabkan harga saham mengalami penurunan tajam, terutama perusahaan sektor finansial. Hal ini dibuktikan dengan grafik yang dikutip oleh IDX dengan periode 5 tahun seperti berikut. Terlihat pada tahun 2020 akhir, IHSG atau ikatan harga saham mengalami penurunan yang cukup, yaitu berkisar dengan menyentuh di angka 4.000 dibanding tahun sebelumnya. Tetapi tahun 2022 itu naik di kisaran 6.500. Harga saham suatu perusahaan dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan yang diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu net profit margin, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share. Net profit margin adalah ukuran keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dibanding dengan penjualan. Return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktif yang digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga, return on equity adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. Yang kelima, ada earning per share adalah hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Apakah rumusan masalah? Apakah net profit margin dapat mempengaruhi harga saham? Yang kedua, apakah return on asset dapat mempengaruhi harga saham? Apakah return on equity dapat mempengaruhi harga saham? Yang keempat, apakah debt equity ratio dapat mempengaruhi harga saham? Yang kelima, apakah earning per share dapat mempengaruhi harga saham? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Ini manfaat penelitian yaitu bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan tersebut ke masalah yang dihadapi secara nyata. Yang kedua, bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, dapat menambah ilmu dan wawasan penulis serta pemahaman lebih dalam. Landasan teori dalam penelitian ini dengan menggunakan teori sinyal. Teori sinyal ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif terhadap pemakainya atau investor. Nah, teori sinyal ini suatu teori yang mempresentasikan tentang bagaimana keadaan perusahaan yang seharusnya memberikan sinyal berupa informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Harga saham dapat diartikan sebagai bagian bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan dengan satuan nilai atau pembukaan dalam berbagai instrumen finansial.
net profit margin adalah ukuran keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka semakin perusahaan itu semakin produktif atau semakin baik. Yang ketiga ada return on asset. Return on asset adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktif yang digunakan dalam perusahaan. Nah, semakin rendah ROA, maka semakin kurang perusahaan ini atau semakin kurang berkualitasnya perusahaan ini. Yang keempat ada ROE, yaitu return on asset, return on equity, dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan model tersendiri di perusahaan. Yang kelima ada debt to equity ratio, yaitu suatu rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Nah, semakin tinggi nilai DER-nya ini, semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena atau utangnya semakin banyak. Jadi kualitas perusahaan itu semakin buruk. Dengan sebaliknya, jika DER ini lebih rendah, maka kualitas perusahaan lebih baik. Yang keenam ada earning per share, yaitu suatu jenis rasio keuangan di mana rasio ini menunjukkan bagian laba untuk setiap saham yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS, maka semakin besar laba yang disediakan untuk memegang saham. Kerangka pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran merupakan gambaran permasalahan yang diteliti secara singkat. Nilai NPM, hipotesis positif terhadap harga saham, return on asset, hipotesis positif terhadap harga saham, return on equity, hipotesis positif terhadap harga saham, DER, hipotesis negatif terhadap harga saham, dan EPS, hipotesis positif terhadap harga saham. Pengaruh net profit margin terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan yang menunjukkan rasio NPM yang tinggi merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki performa yang baik, sehingga mampu menghasilkan laba berdasarkan hasil penjualan. Nah, semakin tinggi net profit ini, semakin produktif perusahaannya. Maka penulis memutuskan hipotesis, yaitu terdapat pengaruh positif antara net profit margin terhadap harga saham. Pengaruh return on asset, yaitu teori sinyal yang menghubungkan ROA terhadap harga saham adalah hubungan yang positif, yaitu jika ROA meningkat maka meningkatkan harga saham. Oleh karena itu, penulis memutuskan hipotesis 2, terdapat pengaruh positif antara return on asset terhadap harga saham. Pengaruh return on equity terhadap harga saham. Pada teori sinyal menjelaskan bahwasanya laporan keuangan yang mencantumkan nilai ROE maka ditetapkan oleh investor sebagai sumber informasi untuk menimbang saham suatu perusahaan. Semakin tinggi ROE tentunya juga akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan bersangkutan karena mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik. Maka penulis dapat memutuskan hipotesis terdapat pengaruh positif antara return on asset terhadap harga saham. Yang keempat ada pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, segala informasi yang disampaikan keluar perusahaan akan ditangkap sebagai sinyal oleh investor. Sedangkan tingkat DER semakin tinggi berarti bahwa perusahaan
utang perusahaan yang besar terhadap pihak luar, maka mengakibatkan sinyal yang keluar dari perusahaan adalah sinyal yang buruk. Maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh negatif antara debt to equity ratio terhadap harga saham. Yang kelima ada pengaruh earning per share terhadap harga saham. Menurut teori sinyal, hubungan EPS terhadap harga saham adalah hubungan positif. Semakin tinggi nilai EPS, mendorong investor untuk menanamkan modalnya lebih besar karena timbal hasil. Hipotesis kelima adalah terdapat pengaruh positif antara earning per share terhadap harga saham. Metode penelitian. Metode ini bersifat hipotesis, menggunakan kuantitatif. Hasil penelitian dilakukan pada perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 sampai 2022. Dalam penelitian ini ada variabel independen dan dependen. Variabel independen meliputi NPM, ROA, ROE, DER, dan EPS. Variabel dependen yaitu harga saham. Untuk harga saham itu diukur dengan harga penutupan. Net profit margin diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Untuk return on asset itu sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Debt to equity ratio yaitu adalah total kewajiban dibagi total modal dikali 100%. Untuk earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan finansial yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2022. Untuk kriteria sampel yaitu satu perusahaan yang terdaftar di BEI sektor finansial, terus perusahaan sektor finansial tidak mempublikasikan dan tidak menampilkan serta menerbitkan laporan tahunan secara lengkap. Yang ketiga, perusahaan yang tidak menampilkan harga saham. Yang keempat, perusahaan sektor finansial yang mengalami kerugian harga saham dan rasio keuangan dalam laporan tahunan periode 2019 sampai 2022. Untuk kriteria 1 itu ada 106 perusahaan, kriteria 2 40 perusahaan, kriteria 3 dikurangi 14 perusahaan, kriteria 4 dikurangi 19 perusahaan. Maka data yang digunakan sebagai sampel adalah 33 perusahaan dikali 4 tahun yaitu 132 perusahaan, 132 sampel. Metode pengumpulan data. Metode ini dipakai melalui dokumentasi guna mengumpulkan pengumpulan datanya. Metode data yang digunakan adalah data sekunder melalui laporan tahunan keuangan yang diakses melalui kanal website BEI. Analisis data yang pertama itu dengan statistik deskriptif, yang kedua dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4 dikali E.
Yang keempat ada goodness of fit model, yaitu meliputi koefisien determinasi, uji signifikan simultan atau uji F. Yang ketiga, uji signifikan parsial atau uji T. Terima kasih.